Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, berjumpa kembali dengan saya Mbak Nikmah di channel YouTube pribadi saya, Nikmah Ashifa. Dalam kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang dampak pelecehan seksual bagi korban dan solusinya. Beberapa waktu terakhir ada banyak sekali berita yang sangat mengiris hati kita, khususnya kaum wanita, yang mana ada pelecehan seksual yang terjadi di sebuah pondok pesantren ternama, cukup besar lah ya, di daerah Jawa Timur. Yang lebih miris lagi, yang lebih menyakitkannya lagi, kejadian itu terjadi di tempat yang seharusnya mendidik seseorang memiliki karakter yang berakhlak, memiliki karakter yang baik begitu ya. Tetapi justru di sana malah ada korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak seorang kiai. Nah, tentunya kondisi ini harus benar-benar kita jadikan sebagai pelajaran bersama agar kita lebih berhati-hati lagi. Lalu bagaimana tentang dampak? Ada banyak sekali dampak yang bisa terjadi bagi korban pelecehan seksual. Tidak hanya kasus di Jawa Timur saja, tetapi ada banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak diungkapkan. Mungkin karena korban merasa takut, korban merasa diancam dan tertekan hingga akhirnya dia bungkam, atau karena hal-hal lainnya. Begitu, termasuk mungkin dia khawatir nanti kalau keluarganya mendapatkan rasa malu, kemudian nanti berdampak pada pendidikannya, masa depannya. Nah, hal inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan tersendiri yang membuat para korban tetap diam. Nah, kira-kira apa saja sih dampak buruk terjadinya pelecehan seksual bagi korban? Yang pertama, hal itu bisa membuat korban depresi. Ini sangat buruk sekali ya. Kenapa kok bisa depresi? Karena kondisi itu sangat-sangat menyakitkan bagi korban, sangat bertentangan dengan diri korban yang tidak ingin hal itu terjadi. Hal itu bisa membuat dia merasa depresi. Nah, kemudian yang lebih parah lagi juga bisa menjadikan korban merasa berani untuk bunuh diri. Dia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Terlebih jika korban ini adalah orang yang benar-benar sangat merasa tidak terima begitu ya tentang apa yang telah dia alami, ya, menjadikan dia akhirnya tidak punya mindset positif, tidak memiliki kekuatan lagi, dan dia akhirnya putus asa. Dia tidak merasa yakin bahwa dia mampu untuk melanjutkan kehidupannya. Dia tidak merasa yakin bahwa nanti akan ada lembaran baru yang lebih baik. Dia benar-benar tidak berdaya untuk itu. Karena yang ada di dalam pikirannya adalah dia tidak berharga, kehidupannya tidak berharga. Begitu. Jadi akhirnya dia mengambil tindakan dengan bunuh diri. Nah, kemudian ada lagi yang juga dia sampai menyakiti dirinya sendiri. Ini kadarnya ada di bawah bunuh diri, tetapi tetap saja dampak ini tidak baik bagi korban. Dia menyakiti dirinya sendiri. Ada kan yang dia sengaja untuk menyayat-nyayat tangannya, menyakiti fisiknya, begitu. Kenapa hal itu bisa dia lakukan? Apakah dia merasa tidak sakit ketika tangannya digores-gores begitu? Yang ada di dalam pikirannya adalah dia merasa bahwa tubuhnya ini sudah tidak berharga lagi. Dia merasa bahwa dirinya ini sudah tidak berharga karena mendapatkan perlakuan buruk seperti itu. Dia merasa tidak terima, kenapa kok saya bisa sampai seperti itu, bisa dilecehkan seperti itu. Apa yang membuat diri saya ini diperlakukan seperti itu? Jadi dia cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Andai saja saya seperti ini, andai saja saya tidak ke sana, dan lain sebagainya. Kondisi ini akhirnya membuat mentalnya jatuh dan dia merasa dirinya itu layak untuk disakiti. Begitu. Nah, kemudian selain itu juga bisa membuat korban ini kehilangan nafsu untuk makan. Jadi dia mogok makan. Ya, karena dia stres, dia kepikiran dengan kejadian itu, dia malas untuk makan. Jadi kehilangan selera. Dia tidak merasa lapar, dia juga tidak merasa haus begitu ya. Yang dia rasakan adalah rasa sakit hati, kemudian rasa benci mengingat pelaku itu, kejadian itu.
membuat dia merasa tidak nafsu makan sama sekali. Nah, kemudian selain itu juga bisa mengganggu pola tidur. Dia akhirnya tidak bisa tenang pikirannya. Orang yang tidak tenang pikirannya kan susah untuk tidur ya, susah untuk istirahat. Nah, orang yang mengalami pelecehan seksual biasanya juga akan susah sekali untuk tidur. Dampak ini jika diteruskan juga akan mengakibatkan komplikasi pada kesehatan. Karena apa? Tidur itu adalah ritual yang wajib ya bagi orang, yang akhirnya nanti kalau misalkan tidak dilakukan ya, tidak mau tidur, tidak bisa istirahat, akan mengganggu kesehatan secara fisik juga. Nah, kemudian dampak selanjutnya yang bisa terjadi karena pelecehan seksual adalah stres. Korban merasa cemas, merasa takut, merasa tidak tenang, begitu ya. Masih selalu was-was tentang kejadian itu. Stres ini tentu akan mengancam kestabilan mentalnya. Kalau misalkan stres berkepanjangan ya, itu bisa nanti naik level ke depresi. Tentu harus hati-hati ya dengan kondisi seperti ini. Nah, kemudian dampak selanjutnya bisa membuat korban menarik dirinya dalam lingkungan sosial. Dia sudah merasa tidak percaya diri lagi untuk membaur kembali di lingkungan sosialnya. Ya, jadi dia lebih senang menyendiri atau dia menjadi pendiam gitu ya. Dia lebih suka mengurung dirinya di kamar. Dia tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan teman sebayanya maupun dengan lingkungan-lingkungan sekolahnya, lingkungan tempat tinggalnya. Dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Dia menutup dirinya dari lingkungan sosial. Nah, kemudian dampak yang selanjutnya adalah bisa mengakibatkan kepanikan. Ya, jadi korban ini akan mudah sekali merasa panik. Jika ada apa-apa, dia merasa panik begitu ya. Dia tidak bisa menjadi pribadi yang stabil, menjadi pribadi yang tenang karena ada trauma yang dia rasakan di dalam dirinya yang membuat dia secara psikologis dia kurang stabil. Nah, kemudian dampak selanjutnya adalah bisa membuat korban menderita penyakit menular seksual. Karena pelaku bisa saja bergonta-ganti pasangan atau dia memang memiliki penyakit seksual ya di dalam dirinya yang akhirnya membuat korban tertular penyakit menular seks tersebut. Nah, kemudian dampak yang selanjutnya yang bisa terjadi pada korban pelecehan seksual adalah kehamilan. Terjadinya kehamilan yang tidak dia inginkan tentu akan memperparah kondisi dari korban, akan membuat korban merasa semakin membenci kehidupannya dan tentunya akan semakin dalam rasa trauma yang ditinggalkan. Nah, untuk itu perlu untuk penanganan yang tepat terhadap korban dari pelecehan seksual ini. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuat korban bisa sembuh dari trauma akibat dilecehkan. Yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah mendampingi si korban. Keluarga dan juga sahabat sangat penting sekali memberi dukungan kepada korban agar korban merasa tidak sendirian dalam menjalani kehidupannya, serta membuat korban merasa nyaman dan juga aman di lingkungannya yang sekarang. Yang kedua adalah tentunya dengan mengadili si pelaku. Ketika pelaku diadili, itu akan membuat korban sedikit merasa lega karena kejahatan yang telah menimpa dia akhirnya mendapatkan balasan. Walaupun tidak sama persis yang bisa membuat dia akhirnya kembali sepenuhnya seperti sedia kala, tetapi setidaknya dia merasa tenang karena orang yang bersalah kepadanya, yang menyakiti dia telah mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah tentu harus bisa senantiasa dikuatkan secara spiritual. Ya, ajak korban untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yakinkan kepada korban bahwa ada Tuhan yang senantiasa mendampinginya, merangkulnya, dan akan selalu menjaganya dalam kondisi apapun. Nah, kemudian yang keempat yang bisa Anda lakukan adalah dengan memberikan aktivitas-aktivitas positif kepada si korban. Ketika korban telah sembuh dari kondisinya ya, secara fisik dia sudah membaik, kemudian dia sudah mau diajak bicara begitu ya, maka salah satu cara untuk mengembalikan ya kondisinya lebih baik lagi adalah dengan memberi aktivitas-aktivitas yang positif. Lakukan hobi-hobi yang positif ya.
Kondisi ini sangat penting, kenapa? Itu bisa membuat pikiran dari si korban itu teralihkan. Jadi dia tidak hanya berpikir tentang kejadian buruk yang telah menimpa dia, tetapi dia akan sibuk dengan hal-hal positif yang ada dalam kehidupannya, yang akan mengalihkan rasa tidak nyaman, rasa kecewa, kebencian, itu berubah menjadi semangat baru dan juga kepercayaan diri kembali. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Dan untuk rekan cinta yang mungkin ingin bertanya seputar asmara maupun rumah tangga, silakan Anda bisa menghubungi saya baik via telepon, WA maupun SMS di nomor yang ada di deskripsi video ini. Terus saksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.